kami. Biarlah seperti janji Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan hadir tengah-tengah kami untuk memberi kami pelajaran, untuk memberi kami hikmat, dan supaya kami bisa mengerti setiap firman Tuhan. Bantulah kami pada hari ini, pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, apakah signal aku bagus gak? Soalnya di tempat aku ini agak sedikit putus-putus. Bagus kok. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi aku anggap aja distraction-nya biarin. Yang penting suaranya nyampe ya. Oke, kita hari ini akan belajar dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 27. Nah, buat teman-teman lihat, wah ini perikopnya panjang banget. Tenang, kita bagi 3 seperti aku ngomong tadi ya. Kita bagi 3. Jadi kita akan menyelesaikan Kisah Para Rasul 19 ini nanti 3 minggu lagi. Oke, jadi kita akan bagi ke 3 bagian. Checkpoint pertama adalah sampai ayat 27. Jadi kita hari ini akan belajar Kisah 19 ayat 21 sampai 27. Nah, buat teman-teman yang udah dapat, aku minta tolong untuk bacain. Silahkan. Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 27. Judul perikopnya adalah Demetrius menimbulkan huru hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Ada yang pernah dengar gak cerita ini sebelumnya, teman-teman? Jujur ya, biasanya cerita ini juga ayat ini sering banget di-skip orang. Kesannya nggak penting. Tapi hari ini kita akan belajar dari 7 ayat ini. Kenapa ini penting banget buat kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan mulai dari ayat 21. Coba deh, Cherry tolong bantu lagi baca ayat 21. Ayat 21, kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Oke, kita lihat di sini Paulus akhirnya mau melakukan satu hal lebih daripada sekedar ada di Efesus. Dan kalau di bahasa Indonesia nggak gitu dijelasin. Tapi teman-teman coba deh, ngintip ke bahasa Inggris, King James Version, kalimat pertama yang disebutkan di ayat 21. Ada yang punya kah? Versi bahasa Inggrisnya dan itu keren bahasanya. All purpose in spirit. Purpose in the spirit. Jadi dia punya tujuan. Okay. Sebelum itu Wira, coba kalimat pertama yang disebutkan apa? After these things were ended. Oke, kenapa penting banget ditulis after these things were ended? Ini berarti aku selalu percaya, setiap kalimat di Alkitab itu ditulis for a purpose. Percaya nggak teman-teman? Nggak mungkin Tuhan tulis sesuatu nggak ada maknanya. Dan kenapa penting banget untuk kita mengerti? Coba kita lihat di pertama, ditulis after these things were ended. Setelah hal ini berakhir. Setelah hal apa sih baru Paulus melakukan ini itu? Masih yang kemarin ya minggu lalu kan yang kitab-kitab terus segala macam apa yang berharga dibakar yang jumlah sampai berapa banyak gitu. Firman Tuhan menyebar gara-gara itu semua kan, gara-gara kejadian itu. Thank you. Kita bisa lihat di ayat 20 ya. After what? Kita lihat di ayat 20. Coba satu orang tolong bantu baca Kisah 19 ayat 20. Kisah 19 ayat 20. Ya. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kita lihat tadi dari ayat 21 ke depan bahwa Paulus itu mau pergi ke kota lain. Dia mau melakukan satu hal yang lebih daripada itu. Ternyata Paulus melakukan itu setelah apa? Setelah memastikan pekerjaan Tuhan, firman Tuhan itu tersebar kemana-mana. Make sense nggak teman-teman?
Jadi apa pesan rohani yang Tuhan titipin sebenarnya sama umat Tuhan? Apa sih peran kita sebenarnya sebagai anak Tuhan? Apa yang jadi PR kita sih? Tugas kita apa? Menyebarluaskan firman Tuhan. Amin. Simpel ya teman-teman. Tugas kita cuma satu. Masih ingat gak? Apa kata-kata terakhir Yesus sebelum naik ke surga? Pergilah, jadikanlah muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan seterusnya. Sama nggak dengan apa yang Paulus lakukan? Dia pastiin tempat yang dia telah layani, mendengar firman Tuhan. Dia pastiin orang-orang situ mengerti, menerima Yesus, barulah dia melakukan atau pergi ke tempat lain. Jadi PR kita apa teman-teman? Kita hidup di mana sekarang? Di dunia yang kayak gimana sih? Dunia yang kenal akan Tuhan atau dunia yang lebih banyak orang nggak kenal akan Tuhan? Kita harus akuin ya, kita hidup di dunia yang banyak orang mengaku tahu atau dengar Tuhan, tapi banyak yang nggak ngikutin Tuhan. Benar nggak teman-teman? Dan tugas kita apa kalau gitu? Sama seperti Paulus, tugas kita pastiin kemanapun kita pergi, ke siapapun kita ketemu, pastiin kita bagikan firman Tuhan itu sampai mereka mengerti, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Amin nggak teman-teman? Nah, tapi ini menarik. Dengan cara apa Paulus pergi? Coba teman-teman bantu baca lagi bahasa Inggrisnya ayat 21. After these things were ended, Paul purposed in the Spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. Pernah nggak dalam kehidupan kita bilang, saya mau ini, saya mau itu? Pernah nggak? Berapa dari kita yang punya planning? Ada? Aku waktu dulu ngambil manajemen dan sama kelas human resource waktu dulu kuliah, selalu ditulis gini, what will you see yourself in the next 5 years? Pernah nggak orang nanya kepada teman-teman kayak gitu? Seakan-akan kita bisa memprediksi, seakan-akan kita bisa menerawang ke depan, kita mau ini, mau itu. Salah nggak sebenarnya? Sebenarnya fine-fine aja ya untuk mempunyai planning dalam hidup, benar nggak? Fine-fine aja. Tapi sekarang apa yang jadi isu? Tadi dikatakan bahasa Inggrisnya apa? Apa yang Paulus lakukan? Purpose in what? Purpose in spirit. Purpose in spirit. Ada yang tahu nggak sih arti purpose in spirit itu apa? Ini sangat penting loh buat kita tahu. Jadi kan tadi kita udah belajar, membuat planning itu nggak salah kan teman-teman? Punya pandangan vision ke depan salah nggak? Nggak salah. Tapi dikatakan di ayat 21, Paul purposed in spirit. Kalau bahasa Grekanya, tithemi and ho pneuma. Ada yang bisa tebak nggak artinya apa teman-teman? Ini bukan pertanyaan yang sulit. Harusnya teman-teman bisa semua nerawang. Apa maksud daripada purpose in spirit? Tithemi and ho pneuma. Kalau di dalam bahasa Grekanya, tithemi and ho pneuma, purpose in spirit artinya he put down. Put down itu apa? Taruh ya, meninggalkan. Put down what? Lay aside, meninggalkan, menggeser. Itu definisinya. Belum selesai. Definisi yang lain adalah by kneel down to follow Holy Spirit. Make sense kata teman? Pada saat Paulus mempunyai rencana, di dalam bahasa Greek tithemi and ho pneuma, artinya Paulus tinggalkan rencananya, Paulus geser rencananya, dan dia bertelut minta petunjuk siapa? Roh Kudus. Sekarang aku mau nanya, berapa dari kita di sini yang punya banyak rencana? Ada nggak? Oh banyak ya. Dan aku biasa nemuin cewek-cewek sih yang biasa lebih rapi ya, punya planning gitu ya. Sekarang aku mau nanya di sini, berapa dari kita pada saat kita buat rencana, kita bilang, kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, ini rencana saya. Tolong berkati sesuai rencana Tuhan. Ada nggak yang kita lakukan itu? Atau sudah nggak kita lakukan itu? Itu baru belakangan sepertinya. Puji Tuhan, Wira. Puji Tuhan kalau memang Wira sudah memulai. Aku pernah mengalami 2 event yang aku nggak bisa lupa sampai hari ini. Pertama, tahun 2014. Aku share dikit ya. Pada tahun 2014 itu, di bulan Desember, aku itu adalah tahun penentu antara aku lulus MBA apa tidak. Jadi pada saat itu ujian final terjadi di bulan November dan pengumumannya di Desember.
Tapi pada Desember itu, gak tahu kenapa aku mendapat dorongan. Kayaknya kita harus membuat liburan keluarga besar deh. Gak tahu kenapa ada dorongan yang kuat banget untuk buat liburan itu. Akhirnya aku sama keluargaku untuk memutuskan kita sama-sama berdoa deh. Kita serahin sama Tuhan. Karena aku juga gak yakin udah lulus atau belum tanggal segitu. Tapi dengan iman, aku bilang, Tuhan, gak tahu kenapa Tuhan kayak dorong. Ayo Edward, kita bikin gathering keluarga besar bulan Desember itu. Akhirnya kita putuskan untuk naik cruise, kapal pesiar di Singapura. Sama keluarga besar. Kita berjalan seperti biasa. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Bulan Januari, oma aku meninggal. Bulan Oktober, oma aku yang dari pihak papa meninggal juga. Dan aku baru mengerti di tahun itu, kenapa ada dorongan kuat untuk membuat rencana berliburan itu keluarga besar. Ternyata itu adalah liburan terakhir aku dengan kedua oma aku. Jadi kadang-kadang disinilah aku bisa mengasihkan pada saat kita membuat rencana dan didukung dengan doa, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan akan berikan kita jalan yang yakin, pasti ada dorongan yang lebih. Itulah yang aku bisa saksikan bagaimana Tuhan bekerja. Begitu juga dengan Desember 2020. Teman-teman tahu ya, 2021 apa yang terjadi? Pandemi COVID-19 ya. Jadi di akhir 2020, istri aku lagi hamil, kalau nggak salah hamil 4-5 bulan. Habis itu, nggak tahu kenapa kita punya dorongan, kita harus liburan sama-sama Desember itu. Dan kita pergi. Kita waktu itu bergumul, kita berdoa, sampai aku pun aku berpuasa, jujur berkata. Aku minta kejelasan daripada Tuhan. Siapa yang sangka? Desember 2020 adalah akhir daripada liburan kami keluarga. Sekarang, siapa yang berani untuk berlibur lagi? Nggak bisa. Jadi ini salah satu kesaksian hidup yang aku mau bagiin, menunjang daripada apa yang kita pelajari barusan. Pada saat kita punya planning, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Paulus berdoa menyerahkan sama Tuhan sebelum dia apa? Memutuskan pergi ke Makedonia, ke Yerusalem dan lain sebagainya. Make sense kata teman? Jadi berapa dari kita yang mau berkomitmen? Mulai sekarang saya mau menyerahkan semua rencana saya sama Tuhan. Amin ya teman-teman. This is a serious matter. Banyak orang sekarang ngomong saya mau begini, mau begitu, tapi lupa kepada Tuhan. Dan PR kita mulai hari ini, sebagai anak Tuhan, kita serahin semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan dan tidak pakai logika kita. Amin teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di sini. Kenapa itu penting menyerahkan sama Tuhan? Coba kita buka Yakobus 4 ayat 15. Yakobus 4 ayat 15. Inilah definisi tithemi and pneuma yang sejelas-jelasnya. Yakobus 4 ayat 15. Silakan. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini. Kita kalau berdoa, Tuhan saya mau pergi ke sini, saya mau pergi ke situ. Ada nggak doa kita kayak gitu? Dan kalau kita udah belajar purpose in spirit, artinya apa? Apa yang harus kita selipkan dalam doa kita kepada Tuhan? Jika Tuhan menghendakinya. Amin. Mulai sekarang doa kita harusnya apa? Tuhan, saya punya rencana tuh ini. Tapi kalau Tuhan menghendakinya, jadilah kehendak Tuhan. Siap gak kita berkomitmen seperti itu, teman-teman? Kita gak mau berteori lagi ya, sebagai anak muda ya. Prakteknya. Mulai sekarang dalam doa. Kalau Edward pun lupa doa kayak gitu, teman-teman harus ingetin. Edward, harus kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Amin gak teman-teman? Jadi buat yang ada pergumulan di kuliah, di keluarga, di kerjaan, walaupun kita rasa ini yang terbaik, ingat, serahin sama Tuhan, kehendak Tuhan lah yang jadi. God's willing. Nah, sekarang aku tanya. Di ayat 20, Paulus mau kemana aja, teman-teman? Sorry, di ayat 21, Paulus mau kemana aja? Kisah 19 ayat 21. Ke kota apa aja? Yerusalem. Lewat Makedonia dan lewat Makedonia, Akaya, dan kemana lagi? Akaya. Dan mau kemana lagi? Satu kota lagi? Masih mau ke Roma pula dia. Masih mau ke Roma lagi. Nah, sekarang aku mau nanya di sini. Apa sih tujuan Paulus? Ribet-ribet amat. Apa sih tujuan Paulus pergi ke kota-kota ini? Apa menurut teman-teman tujuan Paulus?
Apakah liburan? Lumayan juga ya, liburan gitu. Apakah liburan? Apakah having fun? Atau apa tujuan Paulus pergi ke kota-kota ini? Aku mau kasih clue-nya ke teman-teman. Tipsnya. Kalau kita lagi belajar buku Kisah Para Rasul atau kehidupan Paulus, ada beberapa buku di Alkitab Perjanjian Baru yang menunjang akan fakta ini. Contohnya Korintus, 1 dan 2 Korintus, ada buku Efesus, dan ada buku Roma. Ini semua adalah tulisan Paulus, menunjang perjalanan dia. Teman-teman bisa tebak gak? Apa tujuan Paulus ke kota-kota ini? Apakah happy-happy? Kalau enggak, apa dong? Coba kita buka ya. Roma 15 ayat 25 sampai 26. Ya. Roma 15 ayat 25 sampai 26. Apa tujuan Paulus pergi ke kota-kota ini? Silakan teman-teman. Roma 15 ayat 25 sampai 26. Roma 15 ayat 25 sampai 26. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kejawab pertanyaan kita teman-teman? Tujuan akhir Paulus kemana? Jerusalem. Untuk apa tujuan ke Jerusalem? Dia menyampaikan persembahan orang-orang ini dari Makedonia atau Akaya ini. Thank you. Kita lihat orang-orang yang lain di Yerusalem rupanya pada saat itu membutuhkan dukungan finansial. Dan tujuan Paulus ke sana adalah buat apa? Untuk membantu mereka secara fisik dan secara finansial. Dan kenapa pergi ke Akaya dan Makedonia? Ya, mau menyampaikan persembahan dari orang-orang sana. Oke, sumber dananya ada dari sana. Teman-teman lihat ya, ada satu poin penting yang kita bisa pelajari dari pelayanan Paulus, teman-teman. Apa menurut teman-teman kira-kira yang bisa kita pelajari dari ini? Elemen apa sih yang bisa kita pelajari dari Paulus untuk kehidupan kita sekarang? Nah, ini kayaknya nggak egois ya, kalau gua pikir sih. Maksudnya dia mau udahlah gua aja yang anterin, nggak apa-apa gitu. Wah, dia ke Yerusalem untuk hanya sekedar nganterin itu aja gitu. Padahal ya mungkin di Yerusalem ada satu hal yang menunggu dia setelah itu, kan nggak tahu gitu kan. Yang tadi dia pikir dia mau liburan, bukan liburan, mau pergi ke Roma, tapi ya sudahlah sebentar, gua nggak usah dulu, dikesampingkan dulu gitu. Thank you. Berarti Paulus bersedia untuk menanggung semua resiko buat orang-orang di Yerusalem yang membutuhkan bantuan. That's one point. Very good. Kira-kira elemen apa lagi yang harus kita miliki di dalam pelayanan kepada Tuhan dari kesaksian Paulus? Coba teman-teman lihat, apa yang Paulus ambil dari Makedonia dan Akaya? Bantuan untuk orang-orang miskin. Dalam bentuk apa teman-teman bantuan itu? Finansial. Finansial. Zaman dulu, finansial itu bukan uang kertas, tapi apa? Pakaian bisa jadi, makanan. Bisa jadi. Tapi most likely, emas, perak. Kalau teman-teman di posisi orang kayak Paulus, pergi ke dua kota, mengumpulkan sumbangan dari dua kota, yang dibawa dikit atau banyak, teman-teman? Banyak sekali. Banyak sekali. Apa kecenderungan orang sekarang kalau udah pegang uang banyak? Apa teman-teman? Korupsi, teman-teman ya. Intinya si Paulus ini dia berintegritas dan jujur lah. Dia Thank you. Jujur banget gitu. Thank you. Berarti poin pertama apa? Misalnya dia nggak mengambil keuntungan pribadi, gitu. Dia tidak mengambil keuntungan pribadi. Thank you. Berarti satu hal yang kita pelajari buat kita sekarang sebagai anak muda, dimanapun kita berada, baik pelayan kepada Tuhan maupun pelayan kita kepada kantor di mana kita bekerja, ada satu elemen yang Paulus tunjukkan, yaitu apa? Kejujuran dan integritas. Amin, teman-teman. Di dalam pelayanan Tuhan, Paulus mengenyampingkan kepentingan pribadinya, dia fokuskan buat Tuhan, dia transparan dalam melayani Tuhan. Jadi kita belajar, transparansi penting nggak dalam melayani Tuhan? Penting. Integritas penting nggak, teman-teman? Penting. Kejujuran penting? Penting. Amin nggak, teman-teman? Simple nggak pelajarannya? Jadi kita bisa belajar. Sebagai anak muda, khususnya kita yang lagi beranjak naikin karir sekarang, ingat,
Integritas, kejujuran adalah dasar daripada kesuksesan Paulus dalam melayani Tuhan. Mau sukses dalam Tuhan, jujur, punya integritas, geser semua kepentingan pribadi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mau kita komitmen seperti itu, teman-teman? Amin ya. Puji Tuhan. Apalagi yang bisa kita pelajari? Apalagi tujuan, tadi udah ke Yerusalem. Tujuan Paulus ke Roma apa dong kalau gitu? Tadi ke Yerusalem buat nganter sumbangan, nganter duit ya. Kalau ke Roma ngapain teman-teman? Kok kayaknya Paulus perlu kayak ngotot banget. Saya harus ke Roma, betul ya? Di ayat 21 ya, kisah 19:21. Saya harus ke Roma. Kenapa harus ke Roma? Apakah Alkitab menjelaskan juga? Coba kita buka ya. Roma 1, ayat 11 dan 12. Roma 1, ayat 11 dan 12. Roma 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu, dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi apa tujuan Paulus ke Roma, teman-teman? Dia mau memberikan apa? Karunia rohani. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih gampang. Comforting the brethren katanya. Comforting itu apa? Memberi kenyamanan rohani kepada umat-umat Tuhan yang ada di Roma dan memberi kekuatan kepada orang itu. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Lompat dikit ke ayat 15. Roma 1 ayat 15. Di situ dijelaskan juga tujuan Paulus ke Roma, teman-teman. Ayat yang ke-15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Oke, berarti tujuan utama Paulus juga apa? Bagiin Injil ya. Kemanapun Paulus pergi, siapapun yang dia kasih comfort, basisnya apa teman-teman? Pegangan dia apa? Injil, gospel, firman Tuhan. Berarti ini PR buat kita. Kalau teman-teman kita lagi kesusahan, apa hal yang harus kita berikan kepada mereka? Apakah cuman sabar ya, apakah begitu? Apa yang Paulus kasih sama orang-orang di Roma? Pasti dia pertama comforting dulu. Tapi habis itu kan lanjut dengan firman Tuhan juga, menguatkannya. Jadi, tugas kita apa? Pada saat kita melihat teman kita butuh bantuan, kita bagikan apa? Firman Tuhan, Bible-based kepada mereka. Jadi kita bisa lihat, udah pelajari banyak banget dari ayat 21. Sikap yang harus kita miliki, punya integritas, kejujuran, dan kemurnian dalam melayani Tuhan, didukung dengan apa? Apapun yang dibagikan harus Bible-based, teman-teman. Amin, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Tambahan sebelum kita lanjut ke ayat 22? Is getting more excited. Oke, kita lanjut dulu ya. Kisah 19 ayat 22. Ini menarik. Kisah 19 ayat 22. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Ada 2 nama anak muda di situ, teman-teman. Ada siapa aja? Timotius dan Erastus. Siapa Timotius, siapa Erastus? Ada yang pernah dengar? Ada yang bisa tebak siapa Timotius, siapa Erastus? Nama Timotius sudah pernah kita bahas. Nama Erastus yang baru. Apa yang menarik? Siapa itu Timotius, teman-teman? Siapa Timotius? Itu salah satu muridnya Paulus lah. Oke. Apakah cuma sekedar murid? Coba kita buka 1 Timotius 1 ayat 2. Oke. Kita lihat Timotius itu siapa sebenarnya. Apa yang menarik dari Timotius? 1 Timotius 1 ayat 1. Ayat 2. 1 Timotius 1 ayat 2. Silakan. Ya udah dapat boleh bacain ya, gak mesti Charlie atau Wira doang ya. Silakan Charlie. 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Oke, Timotius, berjalannya waktu, kedekatan Paulus dan Timotius sangat dekat sampai Timotius dianggap apa? Seperti anak rohaninya Paulus, anak angkat
rohaninya Paulus. Tapi siapa backgroundnya Timotius itu apa? Coba kita mundur kisah 16 ayat 1. Kisah para Rasul 16 ayat 1. Latar belakang Timotius itu apa, teman-teman? Siapa Timotius itu? Kisah 16 ayat 1. Kita bisa lihat Timotius datang dari latar belakang bagaimana? Ibunya tanda kutip Kristen, bapaknya enggak. Tapi dia dididik dalam kebenaran, akhirnya Timotius berkomitmen untuk melayani Tuhan. Bisa lihat di situ, teman-teman? Jadi kita bisa lihat backgroundnya Timotius adalah dari keluarga baik-baik, dari keluarga yang takut akan Tuhan. Bagaimana dengan Erastus? Coba kita buka Roma, teman-teman. Roma 16 ayat 3. Sorry ya, kita buka banyak ayat supaya bukan karena Edward ya, tapi supaya kita nggak salah mengerti siapa mereka. Roma 16 ayat 23. Siapa itu Erastus, teman-teman? Oke, jadi Erastus siapa, teman-teman? Orang biasa atau bukan? Siapa itu Erastus? Bendahara. Kalau kita bisa lihat apa kontrasnya Timotius dan Erastus. Dua-duanya sama-sama diutus oleh Paulus nih. Dua-duanya sama-sama melayani. Yang satu kayak cuma orang biasa, yang satu lagi orang yang punya jabatan atau apa, mungkin satu negara itu. Kalau kita lihat, kalau seorang bendahara negeri, itu kehidupannya bagaimana ya, teman-teman? Glamor gak? Punya duit gak? Mewah. Mewah. Duniawi ya, bisa kita katakan seperti itu. Sedangkan Timotius dari keluarga sederhana yang rohani. Jadi apa makna rohani yang bisa kita terima di sini? Apa maksud Paulus mengirim Timotius dan Erastus? Apa makna rohani buat kita? Apa maknanya buat kita? Aku sengaja ngajak kita buat berpikir ya supaya gak ngantuk ya. Apa bedanya Erastus dan Timotius maknanya buat kita sekarang? Ingat, dua-duanya melayani Tuhan pada akhirnya. Tapi latar belakang mereka beda. Jadi apa makna rohani buat kita? Saling melengkapi melalui perbedaan mereka. Amin. Mereka saling melengkapi. Dan itu penting juga untuk dalam pelayanan, apalagi teman-teman. Banyak dari kita yang berpikir, ini memang dikhususkan nih, orang ini memang dipanggil Tuhan melayani. Saya nggak usah lah, saya anggota biasa. Pernah nggak kita mikir gitu? Atau saya nggak punya pendidikan khusus dalam melayani, saya jauh dari Tuhan, hidup saya duniawi. Pernah nggak kita mikir-mikir elemen-elemen seperti itu? Tapi bagaimana di mata Tuhan? Siapapun, dari latar belakang apapun, status apapun, ekonomi seperti apapun, bagaimana dengan kita? Kita semua bisa dipakai menjadi alat Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Amin nggak, teman-teman? Jadi ada alasan nggak buat kita nggak mau melayani Tuhan sekarang? Ada alasan? Alasannya cuma satu, mau atau tidak. Jujur berkata, Edward adalah orang yang dulu pernah ditolak dalam perkumpulan belajar Alkitab. Yaitu saya. Kenapa? Karena Edward orangnya nggak berkomitmen dulunya. Edward orangnya nggak jelas. Tapi pada saat Tuhan panggil kembali melalui ibu-ibu ngajarin saya tentang Alkitab, Tuhan bisa rubah Edward yang lama jadi Edward yang baru. Dan aku yakin teman-teman juga pasti punya titik balik dalam kerohanian kita. Percaya nggak, teman-teman? Apapun latar belakang kita, pasti Tuhan punya misi khusus di dalam diri kita untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Amin, teman-teman. Dan itulah Timotius dan Erastus. Dua dari latar belakang yang berbeda menjadi pelayan Tuhan yang ampuh dipakai oleh Paulus pada saat itu. Apalagi teman-teman yang kita bisa pelajari. Kenapa Paulus mengirim dua orang ini? Apa tujuannya? Apakah berkhotbah? Apakah Paulus suruh mereka berkhotbah, teman-teman? Yes or no?
Coba kita buka ya. 1 Korintus 4 ayat 17. Apa tujuan Paulus mengirim Erastus dan Timotius? 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17. Berapa dari kita yang selalu berpikir pelayan itu harus selalu berkhotbah? Ada nggak? Pokoknya kalau pelayanan harus ngajarin Alkitab, harus berkhotbah, harus ini tuh. Ada nggak yang pernah pemikiran kayak gitu? Apa tujuan Paulus mengirim Timotius dan Erastus? Apa teman-teman? Bukan berkhotbah loh. Bukan ngajarin loh. Tapi apa? Itu cuma jadi kayak kesaksian gitu. Ini loh ada anak muda yang betul-betul taat gitu seolah untuk memalukan orang-orang yang lain yang lebih tua. Oke, dan 1 Korintus 4:17 ngomong apa? Tujuan Pak Timotius dan Erastus untuk mengingatkan orang-orang tentang Yesus. Simpel nggak sih sebenarnya teman-teman? Berapa dari kita yang pernah nih udah janjian sama teman mau nonton satu siaran televisi di jam sekian, terus teman-teman kita lupa. Kita make sure, woi, kita telepon mereka, woi, udah nonton belum? Udah, ayo siap-siap sekarang. Pernah nggak kita melakukan hal itu? Perlukah berkhotbah untuk, hai saudara-saudaraku, sekian, nggak perlu kan? Gimana sih cara kita ngingetin? Casual atau formal atau non-formal, teman-teman? Non-formal, biasa aja maksudnya. Biasa aja. Jadi pelayanan itu nggak pelayanan itu tidak mesti formal, teman-teman. Timotius dan Erastus dikirim untuk ngapain? Ingetin orang-orang, hei kamu, ingat tentang Yesus. Dengan hal yang sederhana. Jadi apa fungsi kita umat Tuhan? Fungsi kita bukan cuma berkhotbah, tapi bantu ingetin, udah berdoa belum? Udah baca Alkitab belum setiap hari? Gimana? Tuhan udah baik sama kamu sepanjang minggu. Kita bantu mereka mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup. Apakah itu pelayanan, teman-teman? Yes. Jadi ada alasan lagi buat kita nggak pelayanan? No. Denominasi apapun kita, selama kita anak Tuhan, kita bisa melakukan pelayanan. Gak mesti kita jadi bisnismen dulu, gak mesti kita jadi orang kaya dulu, gak mesti jadi pendeta dulu untuk melayani. Kita sekarang bisa jadi pelayan Tuhan. Siapa yang bisa kita ingetin? Mulai orang terdekat. Anak kita, suami kita, pasangan kita, orang tua kita. Ingetin balik kepada Tuhan, Sang Pencipta. Amin gak teman-teman? Simple? Mau kita mulai melayani? Mulai detik ini teman-teman? Amin. Bagaimana dengan Paulus? Paulus kirim Timotius dan Erastus. Paulus sendiri ngapain teman-teman? Di ayat 22. Dia masih stay di Asia. Dia masih tinggal di Asia. Kenapa Paulus stay di Asia? Asia tempat yang baru atau tempat yang udah lama mendengar firman Tuhan? Udah lama. Dia kan di Asia kecil jadinya. Oke, khususnya di kota ini apakah tempat yang baru atau yang lama? Udah lama mendengar firman Tuhan? Udah lumayan lah. Paling nggak udah berapa tahun tuh dari yang kemarin itu yang waktu kejadian. Oke, Paulus pernah berfirman kepada Efesus, tapi ingat pelajaran minggu lalu orang Efesus murtad kembali menyembah berhala, akhirnya Paulus harus ngapain? Khotbahin ulang. Jadi hitungannya baru atau lama mendengarkan firman Tuhan? Baru ya, masih fresh. Orang-orang ini baru menerima kebenaran. Jadi Paulus memutuskan untuk tinggal di situ. Apa makna rohani yang kita bisa pelajari dari cara pelayanan Paulus? Apa fungsi Paulus? Apa fungsi Paulus, teman-teman? Fungsi Paulus adalah untuk menjaga sesama umat Tuhan untuk tetap di dalam iman. Influence kalau di sini. Jadi apa fungsi kita juga sebagai umat Tuhan? Saling menjaga sesama umat Tuhan. Banyak yang bilang, yaudah kita fokusnya tarik orang, bawa kepada Tuhan. Tapi sesama umat Tuhan dicuekin, teman-teman. Akhirnya banyak orang-orang yang udah mengenal Tuhan, lari daripada Tuhan. Murtad, jauh daripada Tuhan. Salah nggak? Salah. Pelayanan itu dua arah. Satu, kepada orang yang belum mengenal Tuhan.
Satu lagi kepada siapa? Orang yang juga sudah mengenal Tuhan. Jadi kita jangan cuekin orang-orang di dalam Tuhan. Karena orang di dalam Tuhan pun mendapatkan pencobaan juga dalam hidup. Juga sering mengalami kekecewaan. Butuh diingatkan kembali kepada Yesus. Jadi makin gak ada alasan ya kita buat bilang saya gak bisa melayani. Teman-teman sesama kelompok kita di sini setiap hari Sabtu. Kita harus sama ingetin Edward kalau Edward salah. Ingetin Charlie kalau Charlie salah. Ingetin Wira, Stanley, Bella, Cienti. Ingetin kalau kita jauh daripada Tuhan. Itulah fungsi kita sebagai umat Tuhan. Amin teman-teman. Kita lanjut ayat 23. Ini menarik. Ada keributan yang terjadi di situ. Silakan. Ayat yang ke-23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Oke, sorry. Apakah sinyal saya yang bermasalah atau putus-putus? Saya ya yang bermasalah ya. Oke. Udah baca ya. Apa yang terjadi di kota Efesus? Apa yang terjadi teman-teman di ayat 23? Huru hara, chaos teman-teman. Yang dipermasalahkan apa di ayat 23? Mengenai apa yang dipermasalahkan ayat 23? Masalah kurangnya untung mereka gara-gara pengajaran Paulus. Iya kan? Mereka di sana kan terutama kan orang-orang kan biasa dapat penghasilan dari ini, sesembahan patung-patung, kuil-kuil yang mereka buatnya. Oke, coba teman-teman bantu baca ayat 23 bahasa Inggris. Ini lebih jelas. Kisah 19 ayat 23. Acts 19:23. Silakan, Charlie atau Wira, go ahead. Udah, Charlie aja. Saya sinyal kok terputus sedikit. Oke, silakan, gak usah ribut. Nanti bisa gantian kok. Silakan Charlie dulu deh. Okay. Acts 19:23. And the same time there arose no small stir about that way. Okay. There is no small stir about what? About that way. That way. Ada yang tahu nggak? The way itu apa? Maksudnya ajaran itu gitu, sebentar. Ayo dilihat dengan jeli. Ini penting banget. Karena kita dari sini bisa lihat kejadian ini terjadi nggak di tahun 2021? Itu pertanyaannya kan. Kalau nggak kita nggak relevan kan? Kita mau tahu yang dipermasalahkan orang ini apa sih? Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan yang dipermasalahkan adalah the way. The way itu apa teman-teman? Itu jadi pertanyaan. Bahasa Indonesianya apa? Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Bahasa Girikanya juga menjelaskan the way artinya jalan Tuhan. Jadi apa maksudnya teman-teman? Apa maksudnya dari ayat ini? Apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang dari dulu sampai sekarang? Apa sih yang biasa diributin oleh orang-orang sekarang kalau teman-teman perhatikan dengan jelas? Ini kalau dilihat nih, mereka ributnya mengenai masalah keuntungan. Keuntungan gue berkurang gitu. Kalau zaman sekarang juga orang mungkin mikirnya gitu kan. Kalau sumber penghasilan gue berkurang atau apa berkurang gitu, ribut sama mereka. Apa yang biasanya diributkan oleh satu denominasi dengan denominasi lain? Kepercayaan. Oke, kepercayaannya apa? Doktrinnya. Oke, apa yang mereka tekankan? Biasanya hanya denominasi ini yang punya jalan kebenaran yang paling benar. Betul? The way. Itulah definisi the way. Jadi sama nggak zaman dulu sama sekarang? Banyak nggak sekarang orang ngotot hanya agama saya yang benar. Inilah jalan keselamatan, yang lain salah. Pernah nggak mendengar itu? Pernah nggak kita lihat orang ngotot agama saya yang benar, kalau mau selamat ikutin agama saya, agamamu salah? Pernah nggak lihat itu? Dan apa yang terjadi biasanya? Debat, betul? Debat agama. Apalagi yang terjadi? Flake. Oke, apalagi? Bunuh-bunuhan ada juga kan. Oke, ada rasisme, ada anarkisme, apalagi? Ada argumentasi, ada apa lagi?
Macam-macam ya teman-teman, keributan yang terjadi, betul? Sama nggak yang kita lihat di Kisah 19 ayat 23 dengan kejadian di tahun 2021? Dari dulu sampai sekarang, banyak orang mempermasalahkan masalah apa? Agama. Bukan masalah kebenaran firman Tuhan yang diangkat. Dan orang-orang ini mempersalahkan apa? The way, tanda kutip. Jalan kebenaran. Seakan-akan jalan kebenaran yang mereka pahami yang paling benar, yang lain salah. Jadi yang kita udah tahu sekarang, hati-hati. Jangan lagi kita tergolong orang-orang yang cari keributan akan hal-hal berargumentasi. Oh, agamamu salah, agama saya benar, caranya begini. Bukan itu hidup kerohanian. Itulah cara apa? Setan, teman-teman. Apa yang Tuhan mau dari kita? Unity, kan? Kasih, damai sejahtera. Kalau ada elemen perpecahan, itu cara siapa? Cara setan. Jadi kita bisa lihat satu poin penting ayat 23, teman-teman. Hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu apa? Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Inilah pegangan kita, denominasi apapun kita gak penting. Sekarang kita fokus dulu kepada firman Tuhan. Apa jalan kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Silahkan. Jadi kita harus ingat, patokan pegangan kita satu-satunya untuk selamat adalah Yesus. Bukan agama. Agama nggak menyelamatkan kita, tapi Yesus menyelamatkan kita melalui kematian di kayu salib. Darahnya tercurah buat teman-teman dan saya, kita dibenarkan dan kita akan diubahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, teman-teman. Amin. Amin. Kita lanjut ayat 24. Ini baru lihat lagi. Apalagi yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kisah 19 ayat 24, teman-teman. Kisah para Rasul 19 ayat 24. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Siapa yang ada di situ, teman-teman? Demetrius. Siapa dia? Dia pokoknya pengrajin perak lah itu. Dan pastinya keuntungannya gede lah dari kerjaan-kerjaan itu buat dia. Apakah salah, teman-teman, untuk jadi pengrajin? Apakah salah jadi pengrajin perak di situ? Ini kan menjadi pertanyaannya. Oh, masalahnya dia sebagai pengrajin perak, pasti dia membuat kuil-kuil ini kan. Teman-teman tahu nggak apa yang dia buat, teman-teman? Pernah cari tahu nggak sebenarnya apa yang dibuat? Di ayat 24. Apa yang dia buat, teman-teman? Coba baca kembali. Apa yang dia buat? Kuil-kuilan Dewi Artemis. Teman-teman tahu nggak Dewi Artemis itu kayak gimana? Ada yang pernah ke Turki sebelumnya? Ada? Belum. Ya puji Tuhan, saya waktu tahun 2016 sempat ke Turki. Dan waktu itu pergi ngunjungin kota Efesus. Di situ kita pergi, jadi kalau di Alkitab teman-teman pernah dengar 7 churches atau 7 gereja, kita bisa pergi ke kota-kota itu sekarang. Masih ada peninggalan yang zaman dulu. Dan apa yang menarik di kota Efesus, saya mau share screen dikit ya. Inilah yang dibuat oleh si Demetrius. Sorry, bukan yang ini. Sebentar. Berubah dia gambarnya. Sebentar ya. Inilah yang dibuat oleh Oke, saya share screen ya. Inilah yang dibuat oleh Demetrius. Bisa lihat ini apa, teman-teman? Ini adalah patung. Ini adalah patung wanita. Bentuknya gimana kalau teman-teman perhatiin? Apa yang aneh atau janggal pada patung ini? Oke lah, gue udah pernah lihat yang kayak begini. Oke, nih lebih jelasnya deh. Nih. Karena kan dia juga digambarkan sebagai Dewi Kesuburan, Dewi Cita, dan segala macam. Oke, thank you. Kalau teman-teman perhatikan, kalau bikin patung wanita, biasanya ada satu kepala, organnya normal ya. Kalau di sini apa yang menarik dari patung ini? Nih, mohon maaf ya, saya ini. Apa ini? Nah, ini. Sorry ya. Sorry. Nah, ini, yang di lingkar ini apa ini, teman-teman?
di bagian payudara wanita ya. Stop share screen ya. Ada berapa tadi di gambar itu? 2 kah? Banyak banget. Banyak. Ada yang tahu nggak? Oke, buah-buahan. Iya benar. Dan kenapa itu menjadi penting banget buat mereka? Apa yang mereka minta dari Dewi ini? Suburan. Kalau kesuburan berarti yang datang kepada Dewi Diana atau Artemis ini orang-orang kayak gimana biasanya? Greedy. Orang-orang yang tanda kutip nggak subur, teman. Jadi kalau mereka mempunyai masalah fertilitas, larinya ke siapa? Dewi Artemis. Minta kesuburan, minta akan berkat anak dan lain sebagainya. Sebenarnya, jadi lebih make sense gak? Kenapa salah yang mereka lakukan atau yang Demetrius lakukan? Coba kita buka Mazmur 115 ayat 4, teman-teman. Mazmur 115 ayat 4. Mazmur 115 ayat 4. Silahkan. Mazmur 115 ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Jadi sebenarnya craftsmanship-nya nggak salah di situ. Tapi apa yang mereka buat dari emas dan perak, itulah yang mereka sembah. Itu yang menjadi masalah. Dan apa yang kita katakan, coba kita buka Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Ini adalah firman Allah yang dituliskan melalui Musa kepada bangsa Israel. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Kenapa jadi masalah serius pada saat itu? Silakan. Keluaran 20. Silakan. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Oke. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi apa firman Tuhan yang sangat jelas buat kita semua, teman-teman? Itu jangan membuat patung dan jangan sujud menyembah padanya. Ya. Oke, masalah utama patungnya itu dipakai untuk apa? Menggantikan posisi Tuhan, teman-teman. Mereka menyembah patung yang mereka buat ini seakan-akan inilah Tuhan. Makanya ini tidak dibenarkan. Dan kita lihat di sini juga apa masalah Demetrius, teman-teman. Dengan cara apa dia mendapatkan kekayaan? Dengan cara apa Demetrius mendapat kekayaan? Buat dewi-dewi itu tadi. Oke, jadi mereka tahu banyak orang-orang di Efesus ini menyembah Artemis atau Dewi Diana. Akhirnya dia membuat banyak-banyak patung, banyak-banyak craftsmanship ini, dijuallah ini dewi-dewi ini maupun pelataran-pelataran ini kepada rumah-rumah atau orang-orang masyarakat di sekitar. Jadi apa yang bisa kita pelajari di situ? Apa yang bisa kita pelajari di situ? Pertanyaannya, dengan cara apa kita mendapatkan sumber kehidupan atau kekayaan? Apakah dengan cara Tuhan atau dengan cara manusia kita mendapatkan kekayaan? That's the question. Demetrius menggunakan cara siapa untuk mendapat kekayaan? Cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berarti cara siapa? Ya itu cara dunia lah dia. Cara dunia. Setan. Cara setan. Simple ngomongnya. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam bekerja, apakah kita dalam berusaha untuk mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, kita mengikuti cara Tuhan atau cara dunia? Kita harus jawab jujur dengan diri kita masing-masing. Kalau memang keberhasilan di definisi keberhasilan di mata Tuhan, mereka yang mengikuti firman Tuhan. Tapi, jujur berkata, apakah cara dunia menarik?
Apakah dengan mengikuti cara dunia itu sangat menggoda? Iya. Jawabannya iya, sangat menggoda. Saya mau kasih share sedikit. Jadi pada tahun sekitar 2013-2014, ada peluang bisnis yang diberikan kepada saya dan koko saya untuk main satu line bisnis ini. Ternyata setelah kami belajar firman Tuhan, industri bisnis ini nggak tepat, cara bermainnya nggak tepat dengan firman Tuhan. Harus lobby sana, lobby sini, harus bermain jorok dalam tanda kutip. Teman-teman tahulah kalau bisnis di Indonesia seperti apa. Apakah menggiurkan secara finansial? Sangat. Dan akhirnya apa yang kami lakukan? Kami berdoa, kami berdiskusi, dan kami memutuskan, sudah berikanlah ini kepada orang lain, bisnis ini nggak apa-apa, kita nggak usah ambil ini. Sakit nggak? Bodoh nggak secara manusia? Bodoh. Akhirnya bisnis ini kita serahin kepada sepupu kita yang nggak bertuhan. Tahu apa yang terjadi? Dalam 1 tahun, kekayaannya wow. Rumahnya besar, mobilnya 10 mewah semua, jalan-jalan tiap kali pakai bisnis first class, dan lain sebagainya. Menggiurkan? Menggiurkan nggak? Sangat menggiurkan. Tapi bagaimana yang Tuhan ajarkan? Memang cara setan menggiurkan. Tapi itulah iman. Pada saat kita memegang firman Tuhan, kebahagiaan sejati yang Tuhan akan janjiin buat kita. Amin nggak teman-teman? Saya sampai sekarang nggak pernah menyesal kok nggak terima itu. Karena saya yakin Tuhan telah menyediakan tempat yang lebih wah buat kita. Di mana? Nanti di kerajaan surga, bukan sekarang. Toh sekarang kita gak kekurangan, betul? Jadi apa pelajaran buat kita? Jangan tergoda dengan uang, karena Tuhan sumber harta. Tapi pastikan kita mendapatkan kekayaan yang abadi, yaitu apa? Kerajaan surga. Kita buka Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Ini adalah ayat favorit saya. Markus 8 ayat 36. Silakan teman-teman. Amin nggak tahu teman? Saya paling suka baca bahasa Inggrisnya. Satu orang tolong bantu baca Mark 8 verse 36. Silakan. Mark 8 verse 36. Mark 8, verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Yang menjadi pertanyaannya, berapa dari kita nyari profit? Ada? Oh, tentu ya, semua kita yang di dunia pasti cari profit kan? Tapi apa yang kita ngomong tentang profit? For what shall it profit a man if he shall what? Gain the whole world and lose his own soul. Buat apa mendapatkan semua keuntungan yang ada di dunia ini kalau kita kehilangan apa? Jiwa kita kepada Tuhan. Jadi inilah teman-teman pegangan kita mulai sekarang ya teman-teman. Biarin orang bilang kita miskin, biarin orang bilang kita biasa aja, biarin orang mau ngomong apapun kepada kita. Ingat, yang penting apa? Jiwa kita benar di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita di mana? Kerajaan surga. Amin nggak teman-teman? Maukah kita berkomitmen untuk mendahulukan Tuhan dalam segala hal? Nggak usah takut, nggak usah khawatir kayak sharing Charlie tadi. Nggak usah khawatir, karena Tuhan sumber kekayaan itu yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Kita lanjut dulu. Kita lihat ayat yang sangat menarik. Ayat 25 sampai 27. Inilah Kisah 19 ayat 25 sampai 27 ya. Cara Demetrius menggunakan skillnya. Silakan. Kisah Para Rasul 19 ayat 25 sampai 27. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang, kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia
telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Oke, teman-teman. Kalau kita mau melihat kontrasnya cara dunia bekerja, kita harus renungkan dan pelajari ayat 25 sampai 27. Kita lihat satu persatu. Apa yang di-value, dihargai, atau ingin dituju oleh Demetrius. Coba kita lihat satu persatu ya teman-teman. Apa yang ditakuti oleh Demetrius? Dia takut usahanya hilang lah. Udah pasti. Satu, dia takut kehilangan bisnis dan usaha. Berapa dari kita yang sering takut kehilangan usaha atau bisnis kita? Ada nggak? Oke. Itu kayaknya hal yang wajar. Semua orang masih takut lah. Thank you. Selama dia masih hidup di dunia dan selama masih butuh makan ya. Yes. Kenapa dia saking takut banget kalau bisnisnya hilang? Paulus, masih ingat ya, kita lihat kontrasnya Paulus ya. Sebelumnya Paulus orang kaya nggak teman-teman? Bahkan berpengaruh. Berpengaruh, berstatus orang Farisi. Orang Farisi miskin atau kaya? Pasti kaya. Sangat kaya. Persembahan dari mana-mana kok. Oke. Tapi kita lihat di sini Demetrius. Kalau dia masih craftsmanship, berarti dia sebenarnya baru menanjak bisnisnya, belum besar-besar banget. Tapi lumayan lah. Dan pada saat mendengar ancaman, apa yang terjadi sama dia? Dia bagaimana? Sama dia kumpulin massa dulu. Oke, dia takut kehilangan semuanya. Sekarang aku mau nanya jujur, berapa dari kita yang percaya bahwa sumber berkat daripada Tuhan ada? Hanya 3, 4. Ada lagi yang percaya bahwa sumber berkat dari Tuhan? Amin. Semuanya bilang gitu. Sekarang aku mau nanya dengan jujur, kalau Tuhan bilang sekarang, tinggalkan usahamu dan ikutlah aku. Berapa dari kita yang bilang, ya Tuhan, aku ikut? Amin, ada yang angkat tangan. Puji Tuhan. This is a serious question ya teman-teman ya. Oke, sekarang aku mau kasih ilustrasi lagi. Kalau sekarang penghasilan kita 10 juta per bulan, ya, let's say 10 juta per bulan. Tuhan bilang, kasih saya 1 juta per bulan. Rela nggak? Rela? Rela. Kalau penghasilan kita 100 juta per bulan, Tuhan bilang, kasih saya 10 juta. Rela nggak? Mungkin masih rela. Kalau kita dikasih penghasilan 1 miliar per bulan, Tuhan bilang, kasih saya 100 juta. Rela? Oh, itu harus komitmen terus. Mulai anak ini udah gak langsung rela ya. Kayak udah mulai kayak harus komitmen. Enggak lah, justru itu kata-kata. Karena kebanyakan makin gede kan orang lihat nominalnya. Tapi kita harusnya komitmen lebih daripada itu. 10% dari semuanya. Kan begitu. Sekarang kalau Tuhan kasih kita berkat 10 miliar penghasilan per bulan. Tuhan bilang, kasih saya 1 miliar per bulan. Mau? 1 miliar loh. Tuh, mulai berat jawabnya ya. Naikin lagi deh. Tuhan kasih. Enggak, saya gak kasih kamu 10 miliar. 100 miliar. Saya cuma minta 10 miliar. Itu harus dong. Ya nggak apa-apa. Jawab duluan. Yang lain gimana? Kan udah dikasih banyak banget. Oh, kita kalau gue nggak berani macam-macam dengan yang namanya milik Tuhan, bagian Tuhan lah ya, itu bagian Tuhan. Kita tidak macam-macam lah kalau itu. Amin. Kayak thank you. Cuma mungkin pertanyaannya diganti kali. Pertanyaannya di luar persepuluhan biasanya kan orang kan masih ada persembahan khusus dan segala macam gitu kan. Kalau misalnya lu disuruh kasih katakanlah persembahan khususnya itu berapa gitu. Lu mau nggak gitu di luar 1/10 itu gitu. Semakin gede penghasilan lu kasih semakin banyak gimana gitu misalnya. Itu kadang kan susah kan. Yes. Contoh ya, kita selalu mungkin pernah dengar orang berbicara ini, oh murid-murid Yesus gampang, dia adalah nelayan, dipanggil Yesus ikut gampang lah, tinggal-tinggalin dia punya jala, selesai ya. Teman-teman masih ingat gak ada murid Yesus bernama Matius? Matius itu apa pekerjaannya? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu kaya gak teman-teman? Iyalah, keuntungan dia dapat. Sangat kaya. Pada saat Yesus bilang, ikutlah aku, apa yang dia lakukan? Dia pergi ngikut langsung. Ikut Yesus. Sekarang sama nih, kita nggak usah berteori ya. Kita anak muda nggak suka teori. Teori gampang ngomongnya gitu kan. Let's make it practical. Waktu Yesus sekarang panggil kita sekarang,
Edward, Wira, Sandy, Charlie, Cecil, Bella, semua teman-teman yang di sini. Ikut aku. Kalau perlu memang ada hal-hal pekerjaan duniawi yang kita lakukan bertentangan dengan firmanku, tinggalin, ikut aku. Mau nggak? Mungkin kita mikir, besok gue mau makan apa? Anak istri mau dikasih makan apa? Ada nggak pemikiran itu bakal terjadi? Ya? It's not that simple, friends. This is reality, kan? Dan itulah cost of discipleship, cost of following Jesus, lebih daripada sekedar duit. Tapi apa masalah Demetrius juga pada saat itu? Dia berpikir dengan orang-orang berpaling daripada dewa kembali kepada Tuhan, apa ancaman terbesar buat dia? Dia kehilangan keuntungan semua lah. Gak ada. Kalau kehilangan keuntungan dalam bisnis normal, tapi kalau kehilangan customer itu masalah. Betul nggak teman-teman? Demetrius percaya sumber kemakmuran dia karena hasil usahanya menjual atau membuat dewa Artemis dari silver. Sama dengan kita. Kalau sampai kita merasa semua yang kita miliki sekarang adalah hasil usaha kita, pasti pada saat Tuhan bilang tinggalkan, kita nggak siap. Tapi kalau kita lihat, pada saat kalau kita percaya bahwa sumber kekuatan, sumber berkat daripada Tuhan, kalaupun Tuhan bilang, saya mau ambil, saya, dan ikut saya, kita lihat hidup siapa? Ayub. Apa yang Ayub katakan waktu dia kehilangan semuanya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gampang nggak ngomongnya teman-teman? Gampang. Prakteknya susah? Sangat susah. Tapi ingat, satu hal penghiburan, Tuhan masalahnya nggak kayak gitu. Ini cara Edward yang ngomong kayak gitu. Tuhan caranya nggak gitu. Apa janji Tuhan buat kita semua? Pencobaan yang Tuhan berikan bagaimana? Tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi itulah penghiburan kita semua teman-teman. Ini pencobaan dihadapkan kepada Demetrius pada saat itu. Tapi bisa juga terjadi sama kita. Apa fokus kita kalau gitu? Yang harus kita fokuskan mulai sekarang. Kita harus ingat, jangan cuma di mulut Tuhan itu baik. Jangan cuma di mulut Tuhan kasih saya berkat. Puji Tuhan. Pastikan kita siap menerima, kita siap kembalikan buat siapa? Kemuliaan nama Tuhan. Amin teman-teman. Oke, kita lihat ya, apa hal-hal yang harus kita jauhi dari perbuatan Demetrius. Begitu Demetrius mendapat ancaman, apa langkah yang diambil teman-teman? Coba kita lihat ayat 25 sampai 27. Apa langkah pertama yang dia lakukan ayat 25? Apa cara Demetrius? Pertama dia ngumpulin. Oke, ngumpulin masa sama orang-orang yang bekerja dalam satu industri. Ini ngumpulin action apa dulu. Ya teman-teman? Kalau dalam satu kata. Oke, dalam satu kata nih teman-teman. Apa julukan action Demetrius? Provokasi. Provokasi atau boykot. Sering nggak kita memboykot orang lain? Giliran ada sesuatu kita cari masa, ya. Dan apakah itu dilakukan oleh dunia sekarang? Biasanya dunia sosial kalau zaman sekarang di media sosial. Biasanya. Yes. Pernah nggak melihat orang-orang lagi ada masalah, tiba-tiba menulis, kalau zaman dulu demonstrasi ya, ngumpulin massa. Sekarang nggak gitu lagi. Gimana cara memberikan social pressure? Di sosial media ya, tulis chat, ditulis status atau record sesuatu, menarik perhatian ya. Gitu kan. Menarik perhatian, menarik empati ya. Oke, kita menarik empati, menarik orang punya simpati untuk seakan-akan setuju dengan pemikiran kita. Sama nggak yang terjadi dengan Demetrius? Mirip ya, yang terjadi di tahun 2021 dengan tahun Demetrius ya. Oke, apalagi yang dilakukan setelah dia boykot orang? Apa yang dia katakan? Apa yang Demetrius katakan kepada orang itu, teman-teman? Dia 25. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Oke. Apakah orang-orang di situ pernah mendengar bahwa sumber berkat daripada Tuhan? Oh, tentu ya. Paulus sudah khotbahin di kota Efesus. Tapi masalahnya apa? Apa yang dipaparkan oleh Demetrius kepada orang-orang banyak?
Sumbernya adalah perusahaan kita ini, kemakmurannya gitu, sumber kemakmurannya. Dia malah menjauhkan orang dari pikiran pada Tuhan gitu. Thank you. Dan inilah cara siapa, teman-teman? Cara setan. Pada saat teman-teman dikasih kemakmuran, pada saat teman-teman dan saya dikasih kebebasan finansial, apa yang cenderung terjadi sama kita? Kita sulit, kita terikat oleh itu. Dan gampang nggak dihasut akan hal itu? Charlie, nanti kalau dia kayak gitu, kamu nggak dapat income lagi loh. Sering nggak kita digoda di dalam kehidupan kita dari hal finansial? Sering nggak? Akhirnya orang jatuh ke dalam kompromi dari prinsip Tuhan. Sama nggak yang dilakukan oleh Demetrius? Jadi berhati-hatilah. Di zaman sekarang pun banyak orang mengiming-imingkan hal dari segi finansial untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Kita lihat ayat 26. Apalagi yang Demetrius lakukan? Apa yang Demetrius lakukan? Ayat 26. Dia kayak mencari kambing hitam itu, menyalahkan si Paulus gitu kan. Kamu lihat itu kan bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, istilahnya gitu dia bilang kan. Mulai mencari sebab salahnya gitu, kambing hitam atau apa. Oke, dan apakah Paulus itu sudah sampai kemana-mana atau memang cuman baru di beberapa kota di Asia, teman-teman? Penginjilan Paulus sudah sampai mana sih? Kayak sudah di seluruh Asia. Tapi juga hampir seluruh Asia dia bilang telah memuja menyesatkan banyak orang gitu. Itu versi Demetrius, gitu. Itu versi Demetrius atau betul Paulus sudah pergi kemana-mana? Lihat cara Demetrius ya teman-teman. Paulus tuh baru pergi ke beberapa kota di Efesus atau di Asia Minor. Dia belum semua kota Asia. Tapi apa yang Demetrius katakan? Lihat Paulus itu udah ngeracunin semua orang di semua Asia. Jadi ini besar-besar kan berarti ya. Besar-besar kan. Hal ketiga yang dilakukan strategi setan kepada kita adalah apa? Ngeboasting suatu. Besar-besarin hal. Membakar suatu hal yang gak penting. Terjadi gak sih sama sekarang di sosial media juga? Hal kecil jadi besar. Pernah terjadi? Kenapa? Inilah cara setan memang. Dibakar dari isu di hyperbol ya, dibesar diangkat, gede-gedein. Apalagi cara Demetrius? Ayat 26. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Paulus dibilang menyesatkan banyak orang. Sekarang aku nanya, itu kata-kata Paulus atau bukan kata-kata Paulus? Ayat 26. Itu bukan kata dia lah, itu dari firman juga kan? Kalau dikatakan bahasa Inggris kan, they are not gods which are made by hands. Itu kata-kata Paulus atau bukan kata-kata Paulus, teman-teman? Coba kita buka ya, intip ya, Yesaya 44 ayat 10. Yesaya 44 ayat 10. Kata-kata siapa sebenarnya itu? Yesaya 44 ayat 10. Silakan. Yesaya 44 ayat 10. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Jadi kata-kata Paulus bukan itu. Kata siapa? Itu dari Alkitabiah. Nah, itu dari tulisan kata-kata Nabi Yesaya. Jadi apa cara setan juga untuk menjatuhkan kita? Dengan cara apa? Kutipan ayat Alkitab. Menuduh, teman-teman. Menuduh. Setiap umat Tuhan gak akan lari daripada nama kata tuduhan. Yesus, untuk cara mereka menjatuhkan Yesus dengan cara ngapain Yesus? Nuduh Yesus. Untuk bisa Paulus di penjara waktu dulu, diapain? Dituduh. Cara Petrus di penjara, dengan cara apa? Dituduh. Cara kita selalu ingat, kita gak usah takut dengan tuduhan. Kebenaran akan terus menjadi kebenaran. Karena cara setan akan terus menuduh orang-orang atau umat-umat Tuhan yang setia sama Tuhan. Supaya kita jatuh, teman-teman. Jadi ingat, pada saat kita tertuduh, apa yang harus kita ingat? Puji Tuhan. Kita tergolong umat Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayat 27. Teknik setan apa lagi yang dilakukan oleh Demetrius, teman-teman? Apa yang Demetrius katakan ayat 27, ayat terakhir kita? Ayat yang 27. Ya. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga
kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Ada yang menarik ya teman-teman. Awal mulanya isunya perihal apa ya? Yang Demetrius khawatirkan dalam hidupnya masalah apa ya? Finansial. Tapi di ayat 27 yang dipermasalahkan masalah apa ya? Dia jatuh nyatut nama orang berarti ini. Iya kan, bawa nama yang lain. Bawa nama siapa? Bukan nama orang loh dia. Iya, Dewi Artemis. Dan masalah apa itu? Ranahnya masalah pekerjaan kah? Iya, dia enggak, bukan. Bukan, masalah agama, teman-teman. Bisa lihat di situ. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara setan juga untuk menyerang umat Tuhan. Mereka akan mengangkat isu, mencampurkan masalah duniawi dengan masalah agama. Berapa dari kita sekarang pernah melihat atau menyaksikan orang udah mencampur adukan masalah agama dan masalah duniawi? Pernah nggak lihat itu? Narik orang ke dalam Tuhan, diiming-iming masalah duit, sama nggak? Oh, kamu ikut Tuhan bakal dapat berkat. Pernah nggak dengar kayak gitu? Padahal Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu masalah apa? Itu prosperity doctrine. Itu bukan Alkitabiah. Yesus pernah janjiin apa? Ikut aku, dapat hidup yang kekal. Aku akan mencukupkan kebutuhan. Itu janji Yesus. Pernah nggak Yesus bilang, ikut aku, mobil Ferrari aku kasih? Enggak ya. Dan inilah yang diangkat oleh Demetrius, teman-teman. Lihat nih, gara-gara masalah agama dan masalah finansial kita terancam gara-gara Paulus. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Hati-hati teman-teman. Jangan kaget, di zaman sekarang ini dan ke depannya, akan banyak orang mencampur adukan masalah agama dengan hal duniawi, entah itu politik dan lain sebagainya. Mengerikan nggak teman-teman? Dan inilah menjadi pertanyaan kita. Untuk kita harus hati-hati. Dengan cara apa setan akan bekerja? Kita lihat ya. Jadi pertama kali dari Demetrius dia mengangkat masalah apa? Finansial ya, dikorek-korek. Orang-orang nih kita nih terancam secara finansial. Baru dia ngapain? Dibakar patriotisme orang tentang agama. Gara-gara ini nanti kita nih agama kita terancam dan lain sebagainya. Bisa lihat teman-teman? Dan ini akan terjadi juga kemudian hari. Orang-orang akan membakar seolah-olah agamamu terancam. Mari kita menyerbu ini dan itu. Itu bukan cara Tuhan, itu cara siapa? Setan. Dan kita lihat yang sebagai terakhir. Apa yang kita bisa simpulkan dari kehidupan Demetrius? Apa yang dilakukan oleh Demetrius, teman-teman, dalam hidupnya? Apakah dia keluarin effort yang maksimal untuk menyelamatkan usaha atau duitnya? Ya atau tidak? Apakah dia mengeluarkan tenaga dia buat mengumpulkan begitu banyak massa? Apakah dia melakukan dari segi apapun untuk menggagalkan usaha Paulus menjaga orang? Ya atau tidak? Jadi sekarang kita mau nanya dengan jujur. Apa yang value hidup daripada Demetrius? Menurut teman-teman. Apa yang dia value dalam hidup? Yes. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita value dalam hidup kita? Berapa dari kita yang value perusahaan, bisnis kita, kerjaan kita? Ada? Keuntungan pribadi. Yes. Yang menjadi pertanyaan refleksi buat kita ya, teman-teman. Apakah benar-benar kita sayang, kita mengasihi Yesus atau tidak? Apakah kita lebih mengasihi hal-hal duniawi ketimbang Yesus? That's the question. Berapa dari kita yang takut kehilangan pekerjaan kita? Ada nggak? Berapa dari kita yang takut akan kehilangan bisnis kita? Ada? Berapa dari kita yang takut kehilangan Yesus dalam hidup kita? Puji Tuhan. Sekarang aku menanya balik dan kita bisa jawab dengan jujur. Kalau ada dua pilihan, pilih Yesus atau pilih dunia, yang mana kita akan pilih? Pilih dunia, bisa dapat Rolls Royce, bisa dapat Ferrari, bisa dapat mobil, rumah besar. Ikut Yesus belum tentu, teman-teman. Mau pilih yang mana? Siapa yang mau ikut Yesus? Puji Tuhan. Siapa yang mau ikut dunia? Siapa yang mau ikut dua-duanya?
Kayaknya nggak bisa ya. Masalah prinsip dunia kan seringkali begitu kan, lu lahir gimana kaya gitu, muda kaya, tuanya foya-foya atau gimana gitu kan, terus mati masuk surga gitu. Prinsip dunia kan selalu begitu deh. Kalau gua nggak salah gimana kata-katanya. Muda foya-foya gitu kan, terus kan mati masuk surga gitu. Itu buruk. Yuk, sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan refleksi ini buat kita semua. Teman-teman, kita udah belajar banyak apa yang di-value oleh Demetrius. Dia mau-value hidupnya, dia mau-value pekerjaannya. Dia takut kehilangan pekerjaan, income-nya, dan lain sebagainya. Dan begitu dia melihat ada potensi masalah dalam pekerjaannya, dia lakukan yang terbaik untuk men-secure, menjaga kan income-nya. Betul, teman-teman? Sekarang, menjadi pertanyaan buat kita. Pada saat kita melihat bahaya, ada ancaman terjadi kepada kerohanian kita, apakah kita mengeluarkan effort yang sama seperti apa yang Demetrius lakukan untuk menjaga akan pekerjaan? Berapa dari kita yang siap lembur daripada saya dipecat atau di PHK? Ada gak? Kalau kita bekerja, tugas kita belum selesai dan ada deadline, berapa dari kita yang siap lembur untuk mengerjakan tugas itu supaya nggak dipecat? Oh, banyak ya teman-teman ya. Berapa dari kita yang siap lembur membaca firman Tuhan, karena saya yakin kita nggak bisa tidur nyenyak tanpa firman Tuhan, saya tidak bisa memulai hari tanpa firman Tuhan. Ada nggak yang siap lembur buat itu? Sulit jawabnya ya. Kita harus jujur sama diri kita masing-masing. Lihat, ada sisi positif dari Demetrius loh teman-teman buat kita. Demetrius lihat potensi ancaman di pekerjaannya, dia lakukan yang terbaik yang dia bisa untuk menjaga pekerjaannya. Walaupun dari hal negatif. Kita udah tahu nih, setan ngejar kita. Setan mau tarik kita daripada Tuhan. Tapi giliran kita badannya capek. Ya udahlah Tuhan ngerti lah. Saya nggak usah baca Alkitab lagi ya Tuhan. Capek Tuhan. Tidur ya. Apakah seperti itu attitude kita? Jadi yang menjadi pertanyaan, apa yang kita value lebih tinggi? Yesus atau hal dunia? Apakah kita lebih value hubungan kita sama Yesus daripada hubungan kita dengan pekerjaan kita? Dan berapa dari kita yang rela untuk berkompromi dengan prinsip Tuhan demi menyelamatkan apa yang kita miliki? Apakah kita sudah siap meneguhkan iman kita kepada Tuhan setiap hari? Dan seberapa berharga sih Tuhan buat kita? Demetrius menganggap income-nya adalah segalanya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita hargai? Apa yang kita value dalam hidup? Pekerjaankah? Atau Yesus lebih tinggi dari segalanya? Jadi teman-teman, itulah pelajaran kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan membangunkan kita ya teman-teman, untuk berada di pihak Tuhan, untuk tetap berteguh di dalam Yesus. Walaupun ancaman datang, ingat Yesus ada sama kita. Dan sebelum kita tutup, saya akan share screen untuk kasih summary. Dan nanti setelah itu bisa kita diskusikan sama-sama atau ada yang kasih tambahan, silahkan dari pelajaran kita hari ini. Oke, jadi dari beberapa ayat yang kita udah pelajari hari ini, ada 5 pertanyaan refleksi yang harus kita tanyakan dengan jujur di dalam hidup kita. Yang pertama, sudahkah kita mengizinkan diri kita digunakan sebagai alat Tuhan dan saluran berkat bagi orang lain? Yang kedua, kita harus nanya dengan jujur teman-teman. Apakah kita setia atau sekedar menggunakan logika kepada Tuhan? Sudahkah kita menyerahkan sepenuhnya dan meninggalkan semua rencana kita kepada Tuhan dalam doa? Ingat, sebelum Paulus pergi ke kota Yerusalem, dia bertelut untuk berdoa. Dan itu juga yang Tuhan mau daripada kita. Kita tanya juga jujur dari kehidupan kita sehari-hari. Maukah kita merespon panggilan Tuhan? Peran apa yang sudah kita ambil dalam melayani Tuhan selama ini? Yang keempat, kita harus tanya juga dengan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita hargai? Apa yang paling kita hargai dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar dan peduli tentang hubungan kita dengan Yesus? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga dan mengamankan atau memelihara hubungan yang erat dengan Yesus setiap hari? Dan pertanyaan kelima, seberapa dalamkah kasih kita kepada Yesus? Berapa sering kita lalai, meremehkan, berkompromi dengan firman Tuhan atau prinsip-prinsip Tuhan yang tertulis di Alkitab? Dan kita belajar pada hari ini, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kita harus berperan untuk membagikan kebenaran atau Injil yang sesuai Alkitab kepada orang lain. Kita harus pastikan sebanyak mungkin orang untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan.
Kita juga punya tanggung jawab sebagai umat Tuhan untuk saling membantu, baik itu secara fisik, mental, finansial, dan sosial, dan rohani. Kita juga harus punya tanggung jawab untuk kasih kenyamanan, kekuatan, dukungan, dan saling mengisi satu sama lain. Tugas kita apa lagi teman-teman yang bisa kita lakukan? Melayani orang lain. Melayani, bukan untuk dilayani. Kita juga belajar pada hari ini, kita harus jujur, murni, dan transparan. Tidak punya kepentingan pribadi dalam melayani Tuhan. Dan yang terakhir, fokus kita harus bawa orang untuk kembali kepada Yesus, mengingat kasih Tuhan dan rencana keselamatan yang Tuhan sudah kasih buat kita semua. Kita juga belajar pada hari ini bahwa Tuhan itu tidak mau kita sekedar menggunakan logika kita dalam mengikuti Tuhan, tapi melalui iman dengan berdoa secara konstan. Harus sensitif mengikuti suara Roh Kudus dan sabar menunggu kehendak Tuhan. Kita juga belajar teman-teman pada hari ini, semua kita sama di mata Tuhan. Kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu gak eksklusif untuk sekelompok orang atau individu tertentu. Terlebih lagi, Tuhan memanggil mereka yang mampu, Tuhan tidak memanggil mereka yang mampu, tapi mereka yang mau digunakan sebagai alat Tuhan. Mudah-mudahan kita juga mau ya teman-teman, dipakai Tuhan, mulai sekarang jadi alat Tuhan. Kita juga belajar pada hari ini, hanya ada satu jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan tidak mau kita membuang waktu untuk berdebat, berargumentasi, ribut masalah agama. Tapi Tuhan mau kita tetap setia di dalam Tuhan, dengan setia menggali akan firman Tuhan, mengangkat firman Tuhan di atas hukum manusia, dan untuk melakukannya, menerapkan firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semua pelajaran yang kita pelajari tadi hari ini, harus kita aplikasikan. Jangan cuma sekedar di pikiran kita ya teman-teman. Dan kita juga pelajari yang terakhir, ada beberapa negatif mindset, pemikiran negatif, dan sikap yang harus kita jauhi. Kita harus hati-hati kalau kita menggunakan logika ketimbang iman kita kepada Yesus. Kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita takut kehilangan harta duniawi kita lebih daripada takut kehilangan iman dan hubungan kita dengan Yesus. Hati-hati teman-teman. Dan kita harus hati-hati kalau kita meremehkan atau melalaikan akan firman Tuhan untuk mendapatkan keuntungan duniawi kita. Kita juga harus hati-hati kalau sampai kita hilang fokus kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber kecukupan, dan sumber dari segala hal. Kita juga jangan sampai salah kalau kita sering boikot orang dan memberikan paparan negatif pada orang di sekitar kita. Bisa saja kita jadi agen setan, teman-teman. Kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita suka mengangkat atau membakar suatu masalah, menimbulkan spiritual battle atau keributan secara rohani. Bikin orang bingung. Kamu ini orang Kristen kok begini? Jadi spiritual battle dalam diri orang. Kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita suka menuduh orang lain. Dan yang terakhir, jangan sampai kita suka mencampuri masalah dunia dengan masalah agama. Karena cara setan akan mencampur masalah dunia, finansial, politik, agama, membuat chaos, membuat keributan di dunia ini, sehingga orang jauh daripada Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman pelajaran hari ini bisa bantu kita ya, untuk lebih semangat mengawali minggu berikutnya, lebih semangat untuk Tuhan. Oke teman-teman, inilah pelajaran kita sepanjang hari ini. Ada pertanyaankah? Atau ada tambahan, ataupun ada hal yang kita mau share, yang mengena buat kita? Mungkin boleh di-share teman-teman, silakan. Adakah yang mau nambahin? Ada pertanyaan atau ada yang terdiam karena bingung? Apakah ada yang punya kesaksian mungkin sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini? Mungkin boleh di-share, ya. Ada tambahan, pertanyaan, silakan. Ini waktunya kita berdiskusi. Mau bertanya? Yes, silakan. Siapa ini? Cindy. Ya, silakan. Kan biasa dibilang kok misalnya orang yang hidup tanpa Tuhan itu bisa sukses, tapi orang yang hidup bareng Tuhan suksesnya itu berbeda. Tapi maksudnya berbedanya itu gimana? Thank you. This is a very practical question. Sebelum aku respon, aku mau teman-teman bantu jawab. Menurut teman-teman, definisi kebahagiaan itu apa sih? What is happiness to you, teman-teman? Simple ya, banyak orang ngomong I want to be happy. Sekarang aku nanya satu-satu deh. Shirley, what is happiness to you? Kedamaian, ketenangan jiwa. Oke. Stanley, what is happiness to you? Satu kata aja. What is happiness to you?
Damai sejahtera sih. Damai sejahtera, peace, good. Bella, what is happiness to you? Cinta kasih. Cinta kasih? Oke. Wira, what is happiness to you? Sukses. Sukses dalam hal apa ini? Ya semuanya lah, keluarga lu sukses, kehidupan karir lu sukses, dan segala macam. Oke, Kalau berarti ada summarize ya ya? sukses lah, kalau begitu semuanya. Oke, sekarang sebelum move ke orang lain dulu, nih mumpung Wira ngomong kayak gini, mumpung teringat. Definisi sukses di dunia itu apa? Apa ukuran sukses dunia? Kekayaan, uang. Oke, 3 ta ya kalau laki-laki ya. Harta, tahta, wanita. Dan sukses. Yes? Setuju? Oke. Apakah mendapatkan harta, tahta, wanita cukup untuk memberikan happiness? That's my question. Enggak juga deh. Banyak ya orang yang sudah mendapatkan harta, tahta, wanita, bunuh diri. Pernah dengar? Gak damai kayaknya. Berarti definisi happiness kayaknya belum lengkap. Mungkin ada elemen itu, tapi gak lengkap. Daniel, what is happiness to you? Happiness cukup sih. Cukup. Oke. Citesil, what is happiness to you? Tadi udah dibilang sih damai, sejahtera, ketenangan, kasih. Aku mau nanya buat teman-teman semua. Mungkin kalau nanya satu-satu, mulai list satu-satu nih aku lihat. Jadi aku nggak nanya lagi deh. Oke. What is happiness? Tadi beberapa ngomongnya bagus banget. Ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukses, dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dicari dari ini semua? Itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa teman-teman mau punya banyak uang? That's my question. Ada rasa aman. Ada rasa aman. Dan apa yang terjadi pada saat orang merasa aman? Ada rasa damai. Damai. Dan apa yang terjadi pada saat orang merasa aman dan ada damai? Bersyukur. Ada rasa syukur. Ada apa lagi yang terjadi kalau kita punya rasa syukur? Ada rasa damai. Ada rasa cukup. Ada apa yang terjadi sama kita? Kebanggaan. Oke, ada apa lagi? Pada saat orang sudah punya duit, masih ada elemen ini. Tapi pada saat dia merasa cukup, nggak ada elemen ini. Rasa elemen apa itu? Syukur. Syukur. Apa sih yang penyakit paling banyak terjadi di dunia kita sekarang? Kanker. Oke. Sebelum menjadi kanker, apa yang mulai dari hidup kita? Biasanya mulai hidupnya yang buruk. Oke. Dimulai dari fisiknya atau dari pikirannya? Pikiran. Apa yang terjadi? Orang sakit biasanya dari pikiran. Oke, pikirannya kenapa? Khawatir, cemas. Biasanya takut, khawatir. Ada Rumah sakitnya bawa penyakit. Ada rasa khawatir kan teman-teman? Betul? Ya. Berarti sumber dari semua yang kita ngomong-ngomong tadi, saya merasa happy kalau saya punya ini, berarti teman-teman bolongnya di situ. Tapi kalau sekarang kita bilang, Tuhan kasih kita tidak khawatir. Happy gak? Happy. Berapa banyak janji Tuhan mengatakan jangan khawatir? Banyak sih. Berarti kita harus akuin, sumber masalah kita adalah apa manusia? Kenapa orang mau punya mobil mewah? Ya. Kenapa orang mau punya mobil mewah? Untuk dilihat orang bagus gitu kan. Berarti ada kekhawatiran masalah sosial. Self esteem lah ya, self esteem. Yes, ada masalah sosial. Kenapa orang mau punya banyak uang? Karena khawatir masalah Makan. finansial, takut gak bisa hidup. Kenapa orang kalau lagi ada masalah cari Tuhan, buru-buru? Kenapa? Khawatir masalah apa? Spiritual, takut gak masuk surga ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Khawatir. Jadi apa definisi happiness? Gak khawatir, teman-teman. Dan bagaimana caranya gak khawatir? Itu menjadi jawabannya. Itu yang harus kita cari. Gimana supaya hidup teman-teman dan saya gak khawatir lagi, gitu kan? Dan apa yang Yesus katakan tentang tidak khawatir? Gimana supaya kita bisa tidak khawatir? Belajar dari burung pipit. Oke, itu salah satu ayat. Ayat apa lagi? Banyak kok. Ayo teman-teman. Semuanya
Nyatakan semua kekhawatiran kita di dalam doa dan mengucap syukur pada Allah. Ada tadi. Amin. Thank you. Kita buka juga ya 1 Petrus 5 ayat 7. Apa yang kita katakan? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini hanya akan bisa valid kalau kita lakukan, teman-teman. Ya. Berapa dari kita yang sudah pernah membaca ayat ini? Oh, pasti semua udah pernah baca. Gak mungkin gak. Pasti kalau kita ada masalah, teman kita kirim nih. Jangan khawatir, serahkanlah semua kepada Tuhan. Wah, enak ngomongnya ya. Tapi saya cuma ngomong satu hal. Ini hanya bisa terjadi kalau kita ikutin. Apa yang dikatakan tadi? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia memelihara kamu. Gimana sih cara berserah, teman-teman? Kalau teman-teman bilang, teman-teman pernah nggak menyuruh seseorang melakukan sesuatu hal, minta tolong seseorang melakukan satu hal, tapi kita pantau terus? Atau ada yang pernah wedding dari sini? Mungkin Stanley ya, udah pernah menikah ya. Waktu menikah kita percayakan rundown acara sama siapa? WO ya, wedding organizer ya. Supaya apa sih tujuannya kita pakai WO? Supaya nggak usah pikirin lagi. Supaya nggak pikirin hal-hal perintilan, supaya nggak pikirin hal-hal teknis yang nggak jelas-jelas. Jadi kita kayak jadi raja dan ratu selama sehari ya. Tinggal ikutin aja, betul? Tapi kalau sekarang, kok banyak sih pengantin-pengantin sekarang pun seperti mukanya cemas mulu waktu hari H. Kenapa? Khawatir. Nggak percaya. Dia nggak percaya WO-nya menjalankan tugasnya dengan benar. Sekarang teman-teman, percaya nggak sama Tuhan? Kalau Tuhan udah bilang, serahin semua sama saya akan bertindak. Terus kita masih ngatur Tuhan. Tuhan, kalau boleh begini ya Tuhan. Kalau boleh begini. Sama nggak dengan kita nggak percaya sama WO? Tuhan tolong berkati usaha saya. Kehendak Tuhan jadi. Tapi kalau boleh Tuhan, begini. Itu berserah bukan? Hampir berserah. Menuju ya. Tapi belum. Tapi pada saat kita berserah, Tuhan, ini Tuhan, terserah Tuhan mau jadi apa. Itu berserah. Dan percaya, kalau kehendak Tuhan, rencana Tuhan selalu lebih baik daripada ada apa pemikiran kita. Itulah berserah. Dan orang yang punya mindset kayak gitu, gak bakal khawatir. Tapi kalau kita ngomongnya saya sudah berdoa, tapi di otak ini punya strategi sendiri nih. Kalau boleh begini Tuhan, saya begini, begitu. Ujung-ujung siapa yang stres? Sendiri. Ya, yang stres. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya, saya mungkin nggak menjawab 100% langsung dengan yang pertanyaan di layangan tadi. Tapi saya membuka pemikiran kita. Fokus kita apa sih sebagai anak muda? Tuhan. Kita harus ingat Tuhan yang kasih dalam apapun, Tuhan yang memberi dalam hal apapun, dan kalau Tuhan bilang saya mau pinjam sekarang dari kamu, apa harus kita katakan? Tuhan, saya kasih buat Tuhan, saya siap Tuhan. Itulah mindset kita anak muda. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tambahin atau ada pertanyaan? Kekhawatiran ini gue jadi teringat sih sebenarnya. Gue pernah lah dulu di satu masa gitu, tahun-tahun berapa mungkin 2016, 2017 gitu. Bahkan tuh melihat kalender pun gue takut gitu. Karena gue takutnya gue lihat, ya ampun waktu kayak makin kesini, gue berbuat apa aja nih gitu. Progres apa nih yang sudah gue buat segala macam dan bla bla blanya begitu. Ya mungkin memang benar kali ya, yang menjadi problem kita sebenarnya itu bukan masalah ini gitu. Tapi ya seiring jalannya waktu, pada saat gue berhasil mencapai kenaikan karir yang baik, perusahaan yang bagus dan bla bla bla, banyak hal lah pokoknya gitu yang gue capai. Tapi akhirnya gue berpikir bahwa setelah gue sampai sini, terus apa gitu? Ada lagi hal lain yang lebih mau lagi apa segala macam. Seringkali kita nggak ada habisnya pikir kayak gitu. Jadi ya memang mungkin yang jadi problemnya memang bukan masalah pencapaian kita atau apa sebenarnya. Ini masalah kedamaian dalam hati kita. Kita bebas rasa khawatir dan segala macam gitu. Itu yang kita mungkin harus ingat gitu kan. Ya cuma mungkin setelah tenang-tenang kayak gini kita baru bisa tahu. Nanti kalau lagi sedang apa mungkin enggak gitu loh. Ya mungkin gitu sih yang gue bisa share. Gue pernah mengalami kayak gitulah. Melihat kalendernya takut gitu loh. Karena gue melihatnya seperti kayak ya ampun waktu udah semakin jalan gue ngapain aja gitu. Ya, I was there, I've been there, and by the grace of God, I survived. Amin.
Dan Wira bisa ngomong sekarang karena Wira ngalamin, betul? When you stick to God's principle, you stick to God's word, sekarang Wira bisa ngomong. Dan aku juga yakin kita itu yang gue mau sampai tadi, hampir gue lupa. Yes. Lo harus punya experience dengan Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang saja, tapi secara pribadi. Gitu. Amin. Sekarang berapa dari kita ngomong Tuhan itu baik? Ada? Tuhan baik? Baik. Kenapa teman-teman bisa ngomong Tuhan itu baik? Masih ada nafas hidup di hidung saya. Oke, karena teman-teman merasakan kebaikan Tuhan. Setuju gak? Ya. Dan itulah yang kita kejar kan? Yes. Tapi banyak kok orang Kristen udah lama malah jadi kebal sama kebaikan Tuhan. Nggak peka lagi. And that makes people unhappy. Yes, right. Saya nggak mau sebutin siapa, tapi teman-teman pasti pernah dengar. Ada seorang penulis buku inspiratif. Bukunya terjual banyak, buku rohani. Tapi sekarang dia berbalik daripada Tuhan. Dan dia bahkan mengeluarkan statement bahwa saya menyesal menulis buku ini tentang Tuhan. Ngeri ya. Jadi bukan berapa lama kita di gereja membuat kita ini kerohaniannya bagus. Tapi bagaimana kita bakar terus hubungan kita sama Tuhan. Yang membuat kita rohani. Jadi teman-teman berhati-hatilah. Kita harus sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, rajin menggali firman Tuhan setiap hari, dan lakukan akan firman Tuhan itu. Supaya pelan-pelan kita naik level, Tuhan datang, kita siap masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itulah tujuan kelas ini juga. Kita di sini bukan buat keren-kerenan ya, menggali Alkitab, bukan. Tapi supaya kita sama-sama mengingat, sama-sama untuk bertumbuh secara rohani. Supaya waktu Yesus datang, kita sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, oke, karena waktu kita juga hampir habis. Kalau teman-teman ada mau punya permohonan doa, boleh tolong chat di chat box dan kita akan saling mendoakan ya. Atau ada pertanyaan satu lagi silahkan, atau ada tambahan. Go ahead. Di sini kita nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih bodoh, semua sama. Jadi kita boleh berdiskusi ya teman-teman. Dan kalau ada yang mau didoakan secara khusus, boleh tulis di chat box, kita sama-sama mendoakan satu sama lain. Kita akan doakan teman kita Stephen dan Fania, yang hari ini gak ada sama kita karena mereka lagi persiapan, jadi mereka tadi izin, mereka lagi persiapin wedding karena besok pagi mereka akan menikah. Jadi kita akan doakan mereka ya, Stephen dan Fania. Oke, ada lagi teman-teman yang mau doakan secara khusus, mungkin ada pergumulan, atau ada tantangan hidup, silakan ditulis. Oke, kita doakan Cindy ya, buat UAS bulan depan dan kelancaran kuliah. Kita akan doakan, Tuhan pegang kendali. Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Charlie juga mau didoakan tentang saudaranya yang mengalami suatu kepahitan dalam hidup. Kita doakan juga tentang itu dan perkuliahan Charlie. Ada lagi teman-teman yang mau didoakan selain Charlie, Cindy, dan Stephen? Adakah yang mau didoakan khusus? Kita masih tunggu ya, 1-2 menit sebelum kita berdoa. Adakah teman-teman lain yang mau didoakan secara khusus? All good? Oke, ya, kita berdoa ya. Oh, sorry, masih ada satu lagi. Ujian. Oke. Nah, ini yang berikan akhir semester kali ya. Biasanya kalau orang-orang yang kuliah atau apa nih, dekat akhir semester, udah mau ujian biasanya. Tepat sekali Wira, yang masuk pribadi, chat pribadi tentang ujian akhir semester. Oke, kita doakan ya. Ada satu lagi nih, doakan untuk ibu yang kurang fit ya. Aku yang lagi kurang fit. Yes, Jaslyn ya. Kita doakan Jaslyn ya. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita tutup dalam doa? Oke, yuk mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kepada kami pentingnya untuk berserah kepada Tuhan. Karena kami mau menjadi umat Tuhan yang tidak khawatir akan hari esok. Kami mau mengalami itu Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati yang berasal daripada Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang beriman
sepanjang hidup kami. Ampunilah kami kalau kami suka mengandalkan hal duniawi kami ketimbang iman kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah semua kesalahan kami tidak menghalangi kami untuk berdoa, memohon kepada Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu mengasihi kami, yang kami percaya akan terus memenuhi setiap kebutuhan kami sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan beberapa permohonan doa kepada Tuhan pada saat ini. Tidak lupa kami berdoa pada saat ini untuk teman kami Stephen dan Fania, yang mana besok pagi mereka akan berencana untuk mengadakan pernikahan yang kudus. Biar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan persiapan mental, fisik, kerohanian, dan khususnya Tuhan jaga kedua belah pihak keluarga besar yang akan hadir besok dalam pernikahan yang kudus, supaya rahmat Tuhan, kasih Tuhan terjadi pada saat mereka melayangkan janji pernikahan. Maka mereka akan membangun suatu rumah tangga yang baru, yang utuh di dalam Tuhan, menjadi saksi hidup bagi mereka dan bagi kami semua. Berilah cuaca yang baik, berilah penjagaan Tuhan supaya semua dapat berjalan lancar, namun saja ditinggi dan dimuliakan. Kami berdoa juga khusus di sini Tuhan buat beberapa nama teman kami di sini yang memiliki pergumulan khusus. Kami berdoa buat Cindy ya Tuhan, di mana dia akan UAS bulan depan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, a good time management, dan juga persiapan yang matang bila mana UAS tiba. Cindy tidak khawatir, tidak gentar, melainkan dia tetap dengan yakin, dengan optimisme dapat mengerjakan setiap pelajaran, setiap ujian dengan bantuan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dia terus juga Tuhan jaga dalam kuliahnya. Begitu juga dengan Charlie ya Tuhan, dalam perkuliahannya. Supaya Tuhan jaga, Tuhan buka jalan keluar dari setiap pergumulan yang dia hadapi. Teman-teman kami juga yang tidak bersama dengan kami di sini, juga yang mempunyai pergumulan dalam kuliah mereka. Entah itu ujian, tugas, dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan jagalah kerohanian kami semua di sini, untuk kami tetap bisa bersandar kepada Tuhan. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga ingin berdoa di sini, buat Charlie punya sepupu ya Tuhan, di mana dia mengalami suatu hal yang pahit dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan jalan keluar, dan juga ketegaran hati dalam mempersiapkan rumah tangga yang baru, dan juga untuk bisa membesarkan anaknya dengan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa di sini Tuhan buat Jesslyn yang kurang sehat, dan mungkin beberapa teman kami juga yang kurang fit ya Tuhan, karena cuaca belakangan ini kurang baik. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan, karena kami percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter, yang dapat mengangkat setiap pergumulan penyakit yang ada di tubuh kami masing-masing. Tuhan, sekali lagi kami serahkan semua teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami di sini. Dalam setiap pergumulan, ada juga yang mencari jodoh, biar Tuhan memberikan pasangan terbaik, sepadan, supaya mereka bisa bertumbuh hari demi hari bersama dengan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman, kita berfoto dulu ya, jangan putus kamera dulu. Kita akan berfoto. Di sini ada Evi Fania, Pak Ali, Zoom user, Kaneti, Dea Prilly, Angela, boleh nyalain Ellen. Boleh nyalain kamera, kita akan berfoto sama-sama ya, supaya kita makin akrab satu sama lain. Ada lagi yang mau nyalain kamera teman-teman? Oke, yuk mari kita sama-sama buka kamera. 1, 2, dan smile. Sekali lagi, 1, 2, dan smile. Oke guys, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Thank you all. Thank you.